Syekh Abdul Samad Al-Palembani ini terkenal sebagai seorang ulama sufi yang agung di Nusantara, dan seorang mujahid anti penjajah, dan telah menunjukkan kesungguhannya yang luar biasa untuk berjuang karena membela agama dan untuk kesejahteraan tanah air. Para sejarawan tidak dapat memberikan satu kata putus mengenai riwayat hidup dan tarikh kelahiran dan kematian beliau serta silsilah keturunan beliau. Ada yang mengatakan bahwa nama beliau ialah Syekh Abdul Samad bin Faqih Husin bin Faqih Abdullah Al-Palembani, dan mengikut silsilah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Musnid Al-Hijaz Al-Allama Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani rahimahullah ta'ala, nama beliau ialah Syekh Abdul Samad bin Abdurrahman. Dan menurut pendapat Ustaz Wan Muhammad Shagir dalam buku beliau Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Tokoh-tokoh di Nusantara, bahwa nama ayah Syekh Abdul Samad ialah Syekh Abdul Jalil dari istri beliau yang bernama Raden Ranti, wallahu alam. Dan daripada bahan-bahan yang dapat dikumpulkan, terutama sekali berpandukan kepada kitab-kitab hasil penulisan Syekh Abdul Samad Al-Palembani sendiri, di mana di dalam setiap kitab yang beliau tulis itu tercatat nama beliau dengan sebutan Syekh Abdul Samad Al-Palembani. Jadi perkataan Al-Palembani ini ialah perkataan yang mengiringi nama Syekh Abdul Samad itu. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa Syekh Abdul Samad Al-Palembani ini berasal dari Palembang. Jadi nama Al-Palembani itu dari nama daerah Palembang. Macam kita, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berasal dari Banjar, lalu Al-Banjari. Kalau berasal dari Jawa, Al-Jawi. Kalau dari Amuntai, Al-Amuntai. Nah, itu nama dari asal. Jadi beliau disebut terkenalnya Abdul Samad Al-Palembani dari Palembang, Sumatera Selatan tuh Palembang, Indonesia. Gelaran Al-Palembani itu diambil dari nama tempat, yaitu Palembang tadi, tempat Syekh Abdul Samad dilahirkan beliau di sana. Ustaz Yusuf Khalidi, pengarang riwayat hidup Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, mengatakan bahwa Syekh Abdul Samad Al-Palembani ini adalah sezaman dengan Datuk Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Begitu juga dengan Syekh Abdul Wahab Bugis dan Syekh Abdul Rahman Misri dari Betawi, yaitu Jakarta. Dan mengikut Ustaz Syamsuddin Siddiq bahwa ada cerita dari orang-orang tua mengatakan bahwa Syekh Abdul Samad Al-Palembani ini berketurunan dari Patani dan dilahirkan di Palembang. Dari kecil Syekh Abdul Samad Al-Palembani dihantar oleh orang tuanya mengikuti pengajian pondok di Patani sebelum mengikuti pengajiannya di Palembang, dan seterusnya menyambung pengajiannya di Mekah Al-Mukarramah dan Al-Madinatul Munawwarah pada pertengahan kedua dari abad ke-18 Miladiyah atau abad ke-12 Hijriah. Dan bidang pengajian Syekh Abdul Samad Al-Palembani ini adalah usuluddin, fiqih dan tasawuf. Ustadz Yusuf Khalidi juga menyebutkan bahwa selama berada di tanah Arab, mereka belajar daripada beberapa orang guru yang masyhur. Di antaranya ialah Syekh Athaillah, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi,
dan di bidang rohaniyah mereka telah menerima Bai'atul Tariqah As-Sammaniyah dari Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Khalwati Al-Madani rahimahullah ta'ala. Dan kemudiannya tariqah itu telah diperkenalkan di alam Melayu. Dan mengikut Ustaz Syamsuddin Siddiq bahwa Syekh Abdul Samad Al-Palembani juga sempat hidup sezaman dengan Syekh Dawud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Dan Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari rahimahullah ta'ala, pengarang kitab Ad-Durrun Nafis. Dan ramai lagi tokoh-tokoh ulama Nusantara yang hidup pada abad ke-18. Setelah belajar di Mekah, Syekh Abdul Samad Al-Palembani rahimahullah ta'ala kembali ke Nusantara bersama dengan sahabat-sahabat beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Banjari, Datuk Kelampayan, Syekh Dawud Al-Fatani, dan Syekh Abdul Wahab Bugis rahimahullah ta'ala. Dan apabila sampai di Jakarta, dahulu itu namanya Batavia, mereka berpisah untuk kembali ke tempat masing-masing, kecuali Syekh Abdul Wahab Bugis yang berangkat mengikut Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, karena ia telah menikah dengan putri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan mengikut lagi Ustaz Wan Muhammad Sagir ketika Syekh Abdul Samad Al-Palembani pulang ke Palembang. Beliau mendapati negeri Palembang dikuasai oleh Belanda. Oleh karena perasaan bencinya kepada penjajah itu, beliau mengambil keputusan untuk berhijrah semula ke Mekah dengan perahu layar yang dibuatnya sendiri dari kayu pohon yang ditebangnya di hutan. Sikap ini jelas memperlihatkan keteguhan jiwa beliau yang enggan bertolak ansur dengan penjajah kafir yang memeras bangsanya. Selama beliau berada di Mekah, dikatakan senantiasa mengikuti perkembangan beberapa peperangan antara orang Islam dengan penjajah kafir di Nusantara, dan juga antara orang Islam dengan orang Siam, Buddha di Fatoni dan sekitarnya, termasuk Singapura dan Ligur. Setelah selesai menyusun kitabnya yang bernama Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi Fadailil Jihad wa Karamatil Mujahidin fi Sabilillah, yang membawa arti nasihat untuk kaum muslimin dan peringatan untuk orang-orang yang beriman tentang kelebihan-kelebihan perjuangan dan kemuliaan para mujahidin di jalan Allah. Maka beliau membulatkan tekadnya untuk membantu umat Islam di Fatoni. Lebih-lebih lagi ketika itu teman karibnya Syekh Dawud bin Abdullah Al-Fatani berada di Fatoni. Maka akhirnya Syekh Abdul Samad Al-Palembani belayar ke Fatoni. Tetapi ketibaan beliau agak terlambat. Pasukan pertahanan Fatoni telah hampir kalah berhadapan dengan keganasan Siam. Sementara Syekh Dawud bin Abdullah Al-Fatani dan pengikut-pengikutnya telah mengundurkan diri ke Pulau Duyung, Terengganu, untuk menyusun semula langkah perjuangan pertahanan Fatoni. Akhirnya menjadi lemah dan Siam dapat menaklukkan Fatoni. Syekh Abdul Samad Al-Palembani kemudiannya dikatakan telah berkhalwat di salah satu sebuah masjid di Ligur, dan khabar lain pula mengatakan beliau berkhalwat di Masjid Kerisik. Para pengikut tasawuf terjadi di sanalah Syekh Abdul Samad Al-Palembani menghilangkan diri. Tetapi bagi kalangan orang-orang bukan penganut tasawuf, perkara ini adalah mustahil. Mereka lebih percaya bahwa Syekh Abdul Samad Al-Palembani telah meninggal, dibunuh oleh Siam, musuh Islam. Dan terdapat
perbezaan pendapat dalam menentukan tahun kemeninggalnya Syekh Abdul Somad Al-Palembani ini. Ada yang mengatakan beliau meninggal dunia pada tahun 1203 Hijriah atau 1789 Masehi. Tetapi pendapat ini disanggah karena tahun itu adalah tahun beliau menamatkan karangan kitab Syarhus Salikin ini, juz yang keempat di negeri Taif. Dan hanya boleh dikatakan bahwa beliau meninggal dunia setelah tarikh itu, bukan mesti pada tarikh ini. Dan ada yang mengatakan bahwa Syekh Abdul Somad Al-Palembani meninggal dunia sebagai syahid dalam peperangan Kedah melawan Siam dalam satu seri peperangan yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Sa'ad dalam bulan Muharram 1244 Hijriah atau bulan Juli 1828 Masehi. Ini disebutkan dalam tarikh Salasilah Negeri Kedah karangan Muhammad Husin bin Datu Karoni Muhammad Arsyad. Lihat halaman 150. Cetakan pertama Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Dalam perkembangan yang terakhir sekali, berdasarkan beberapa kertas kerja yang dibentangkan dalam seminar Syekh Abdul Somad Al-Palembani yang diadakan di Alur Star Kedah, Malaysia pada 23 Syawal 1423 bersamaan dengan 30 Desember 2002 ada disebutkan, mengikut ahli sejarah Kedah Datuk Wan Syamsuddin Muhammad Yusuf dalam kertas kerjanya yang berjudul Periwayatnya Syekh Abdul Somad Al-Palembani dan sumbangannya dalam peperangan menentang Siam di Kedah, beliau menyebutkan ada pendapat yang mengatakan bahwa Syekh Abdul Somad Al-Palembani meninggal dunia setelah tahun 1246 Hijriah atau 1820 Masehi. Karena didapati ada artefak sejarah berupa sehelai bendera berwarna merah jingga yang bertulisan syair bahasa Arab yang menyebutkan kemenangan Kedah ke atas Siam pada tahun tersebut. Dan beliau juga menyebutkan bahwa ramai di kalangan ahli sejarah yang berpendapat bahwa syair itu adalah hasil karya Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Dan mengikut Ustaz Haji Ismail bin Ishaq Banajah Smith Al-Fatani, Ketua Bahagian Sejarah dan Pusat Pemulihan Seni Budaya Tempatan dan Alam sekitar wilayah Fatani Darussalam dalam kertas kerjanya yang dibentangkan dalam seminar tersebut, bahwa kubur Syekh Abdul Somad Al-Palembani rahimahullah ta'ala telah ditemukan oleh pengkaji sejarah Fatani pada tahun 1994 Masehi di kawasan perkuburan Kampung Banturap, Mukim Jenung, daerah Jenak, wilayah Singapura. Dan dikatakan bahwa Syekh Abdul Somad Al-Palembani rahimahullah ta'ala ditangkap oleh tentara Siam pada tahun 1823 atau 1239 Hijriah dan dibunuh secara pancung leher, dan kepala beliau dibawa ke Bangkok untuk menjadi penanda kemenangan antara Siam. Jadi yang ditanam di perkuburan Banturap itu hanyalah badan beliau saja. Dan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ketika Syekh Abdul Somad Al-Palembani rahimahullah ta'ala ditikam, dipancung untuk dibunuh, maka pedang tidak dapat menembus jasad beliau
Akhirnya beliau disulur dengan besi tajam di punggung hingga mati syahid. Dan setelah itu baru dipancung kepala beliau. Wallahu a'lam. Dan ada satu fakta lagi yang dapat dikaitkan dengan tahun kupatan Syekh Abdus Somad Al-Palembani ini, yaitu mengikut ulama besar dari Makkah Al-Mukarramah yang berasal dari keturunan Padang, Indonesia, yaitu Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani yang wafat pada tahun 1410 Hijriah rahimallahu taala di dalam kitabnya yang berjudul Al-Aqdul Farid. Pada bicara sanad atau salasilah riwayat ilmu yang diambil secara berantai dari guru ke guru. Beliau menyebutkan dalam sanadnya bagi kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali bahwa Syekh Nawawi Al-Bantani wafat pada tahun 1315 Hijriah, sempat berguru dengan Syekh Abdus Somad Al-Palembani, dan kedua-duanya adalah syekh yang digelar dengan Al-Mu'ammar, yaitu syekh yang berumur panjang. Dan Syekh Nawawi Al-Bantani tidak disebutkan tahun lahirnya, cuma dikatakan sejak kecil lagi ia telah berangkat ke Mekah untuk mengkaji. Nah, sekarang kalau kita katakan umur Syekh Nawawi itu 100 tahun, maka beliau lahir pada tahun 1215. Dan kalau kita takdirkan Syekh Nawawi Al-Bantani mengaji di Mekah dengan Syekh Abdus Somad Al-Palembani dalam umur 20 tahun, maka dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa Syekh Abdus Somad Al-Palembani masih hidup sehingga tahun 1235 Hijriah atau 1819 Masehi. Maka ada benarnya pendapat yang mengatakan bahwa Syekh Abdus Somad Al-Palembani meninggal dunia setelah tahun 1235 Hijriah. Semoga Allah Ta'ala mencucurkan rahmatnya yang luas untuk beliau dan menempatkannya bersama-sama dengan arwah para syuhada. Amin, Allahumma amin.